Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, kemudian ditambah lagi nikmat berupa kebaikan akhirat kita. Allah milih kita menjadi seorang muslim dan muslimah. Allah milih kita menjadi hambanya yang taat. Allah menyelamatkan kita dari kubangan bid'ah, kesesatan, kufur, syirik dan lain-lain. Allah memilih kita menjadi hamba yang menetapi sunnah setelah Islam. Kemudian jamaah sekalian, Allah memilih kita menjadi hamba yang taat. Tambah banyak jamaah sekalian, nikmat-nikmat tadi yang disebutkan itu tidak dirasakan oleh hamba Allah yang lain. Oleh karena jamaah sekalian, jangan kita menjadi hamba Allah yang baru bersyukur setelah nikmat itu hilang. Tetapi ya bersyukurlah jamaah sekalian agar nikmat tersebut tidak hilang. Dan kalau ingin memotivasi kita agar bisa bersyukur, lihatlah kepada orang-orang, atau lihatlah orang-orang yang nikmatnya di bawah kita dalam masalah dunia, kemudian di atas kita kalau dia berkenaan dengan masalah agama dan akhirat. Itulah yang benar jemaah sekalian, sehingga kita bisa menjadi terus orang yang bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi yang bisa ketemu beliau nanti di hari kiamat di dalam telaganya dan mendapatkan syafaat beliau nanti kelak di hari kiamat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, untuk menjadi pengikut Nabi yang setia sampai mati kita, itu tugas yang tidak mudah jemaah sekalian. Karena kita banyak cobaannya, banyak ujiannya. Ujian dalam masalah akidah yang benar-benar banyak membuat kita itu ya bisa tergiur juga, membuat kita terpengaruh. Syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang sesat itu begitu indah, seakan-akan kebatilan dan kesesatan itu adalah hal yang benar, sedangkan para pembawa kebenaran itu ya biasa saja menyampaikannya. Ini jadi ujian ya mas sekalian bagi akidah kita, ibadah juga, akhlak mulia juga. Jelas ya mas sekalian, dengan kita sering ngaji itu bisa mendapatkan nasihat dari semua itu ya mas sekalian. Kalau kita jarang ngaji, gimana dapat nasihat Pak? Karena kita butuh nasihat seterusnya aja mas sekalian. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, an-nasu muhtajuna ilal ilmi aktsar mimma yahtajuna ila at-ta'am wasyarab. Jadi manusia itu lebih membutuhkan makanan dan minuman, lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Jadi sebenarnya manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Li'anna at-ta'am wasyarab, kata beliau, yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena makanan dan minuman itu hanya dibutuhkan oleh umat manusia sehari itu sekali atau 2 kali Pak. Jadi zaman salaf itu makan 3 kali itu adalah hal yang jarang, itu kebanyakan makannya mas kalian. Sebenarnya menurut ahli kesehatan juga tubuh kita itu ya tidak bisa menerima kalau kita makan 3 kali Pak. Itu adalah contoh makan yang kebanyakan. Kata Imam Ahmad demikian. Jadi makanan dan minuman itu paling dibutuhkan sehari sekali atau 2 kali jemaah sekalian. Ya, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adatil anfas. Sedangkan ilmu dibutuhkan oleh umat manusia sebanyak bilangan nafas. Dan jemaah sekalian perlu diingat bahwasanya
Kalau kita berjalan menuntut ilmu, maka saat itu kita berada di jalan surga sampai kita kembali. Seperti seorang ulama salaf berkata, ini menguatkan sabda Nabi yang biasa kita dengar Pak ya. Man dhahaba ila ilmin yata'allamuhu kana fi tariqil jannati hatta yarji'. Siapa saja yang pergi dari rumahnya untuk menuntut ilmu, belajar ilmu, maka dia berada di jalannya surga sampai dia pulang. Ya mudah-mudahan kalau kita rutinkan gitu Pak, kita hidup dalam kebaikan dan insya Allah mati di atas kebaikan. Baik, kita akan lanjutkan kajian tentang masalah kitab Al-Kabair, kitab-kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar. Sekali lagi jemaah sekalian, saya ingatkan diri saya dan juga kita semua, bahwasannya untuk bisa selamat di akhirat tidak cukup kita melaksanakan perintah agama, kita juga wajib menghindari larangan-larangan agama jemaah sekalian. Sebagaimana nggak cukup juga seorang menghindari larangan namun dia meninggalkan perintah, ini juga tidak benar. Semuanya harus diraih jemaah sekalian, semuanya harus diraih. Dan terkhusus tentang masalah dosa yang harus kita hindari adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Adapun dosa kecil juga wajib ditinggalkan, namun ya wataknya orang beriman atau kebiasaan takdir yang Allah berikan pada orang beriman masih melakukan dosa-dosa kecil Pak ya. Adapun dosa-dosa besar itu adalah hal yang memang jemaah sekalian yang bisa insya Allah kita hindari. Mungkin yang sulit adalah dosa-dosa kecil saja, walaupun kita tetap tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Qala al-musanniful Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Imam Az-Zahabi penulis kitab Al-Kabair berkata, Al-Kabiratus Salifah, dosa besar yang ketiga. As-sihru, sihir jemaah sekalian. Waduh, ini hal yang penting jemaah sekalian kita pelajari. Makanya kata ulama, kata pepatah Arab, araftus syarra la lisyarri walakin nitawaqqih wa man la ya'rifis syarra minal khairi yaqa' fi. Jadi saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, justru untuk menghindarinya. Siapa saja yang tidak mengetahui keburukan, maka keburukan dan kebaikan, maka dia akan jatuh pada keburukan. Jadi kita belajar tentang keburukan tujuannya supaya bisa kita hindari jemaah sekalian. Jadi dosa besar yang ketiga adalah sihir, kata Imam Az-Zahabi. Kenapa dosa besar jemaah sekalian? Li'anna sahira la budda an yakfur. Kata beliau, karena tukang sihir itu pasti kufur Pak. Pasti jadi orang kufur. Kufurnya itu bukan kufur yang seperti meninggalkan sholat yang masih di dalam Islam Pak. Ini kufurnya kufur akbar, nggak main-main jemaah sekalian. Qala Allah Ta'ala, Imam Az-Zahabi berdalil dengan firman Allah, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi setan-setan itu kafir, setan-setan itu kufur. Kafir sama aja Pak ya. Setan-setan itu menjadi kafir, mereka mengajarkan umat manusia sihir. Ayat atau potongan ayat yang mulia ini ya menunjukkan bahwasannya setan itu menjadi kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada umat manusia. Dan itu tentu saja tidak berlaku hanya bagi setan saja, tapi bagi setiap orang yang mengajarkan sihir itu atau yang bermain sihir jemaah sekalian, dia akan kufur. Wa ma lisyaitanil mal'uni gharadun fi ta'limihil insan as-sihra illa liyusyrika bih. Dan tujuan setan, tidak ada tujuan setan yang terkutuk, tujuan setan yang terlaknat di dalam mengajarkan sihir kepada umat manusia, melainkan agar manusia bisa menyekutukan Allah Ta'ala. Nauzubillah, ngeri ya mas sekalian. Ya walaupun terlihatnya seperti indah, sakti, kita dihormati oleh orang-orang Pak. Ya, kita dihormati, dielulukan kalau kita punya sihir. Dianggap orang hebat, orang takut dengan kita. Wah itu hal-hal duniawi begitu tuh menggiur kita jemaah sekalian, menggiur jemaah sekalian. Kalau kita belum punya sihir, dulu kita nggak seperti ini. Kita bisa meraih semua tujuan kita, kita mau apa aja bisa dengan sihir. Begitu ya mas. Tapi ya setan ngajarin umat manusia sihir supaya mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada pasukan-pasukannya agar mereka semua menjadi penghuni neraka sa'ir, membakar.
Jadi memang akhirnya ya setan itu punya teman banyak nanti di kalangan umat manusia yang sama-sama masuk neraka. Udah nanti berantem tuh sama setan. Orang kafir yang sudah disesatkan belajar sihir ya mas sekalian, itu bertengkar nanti dengan setan. Kurang ajar kamu nyesatin saya setan gitu ya. Kenapa? Saya nggak nyesatin kamu, saya cuma ngasih tahu. Kamu aja yang mau soalnya. Oh gitu. Loh, seperti itu ya mas sekalian. Sihirnya udah nggak kepake ya mas sekalian. Ya ketika dia sudah meninggal dan nanti di hari kiamat. Ya. Dan berarti kalau sudah demikian orang yang belajar sihir atau ngajarin sihir jemaah sekalian, yang paling parah nih ya, dia adalah orang yang sudah menukar akhirat dia dengan duniawi yang nggak ada apa-apanya. Itulah ya karakter manusia yang asli itu memang senang dengan barang yang instan. Wa qala Allah Ta'ala an Harut wa Marut. Imam Az-Zahabi membawakan ayat yang kedua. Dalil yang kedua dari ayat juga, potongan ayatnya juga Pak, potongan ayat yang sama. Itu surat Al-Baqarah juga jemaah sekalian ya. Surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma yu'allimani min. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Harut dan Marut, dua malaikat Allah yang Allah turunkan sebagai ujian bagi umat manusia. Kita lihat jemaah sekalian, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dan kedua malaikat tersebut, dua malaikat siapa Pak? Harut dan Marut tidaklah mengajarkan seorang untuk berbuat sihir. Keduanya tidaklah mengajarkan sihir pada seorang pun sampai keduanya berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian, cobaan bagi umat manusia, maka kalian jangan kufur dengan belajar sihir pada saya. Jangan belajar sihir pada kami. Ya memang Allah turunkan dua malaikat itu sebagai ujian Pak, sebagai ujian bagi umat manusia. Ya Allah yang ngajarin sihir dan Allah jadikan dua malaikat itu sebagai apa? Jamaah sekalian, sebagai ujian dan juga cobaan bagi umat manusia. Allah ingin melihat siapa yang terpengaruh, orang yang menyimpang, ya maka saat itu dia akan belajar sihir dan malaikat diampuni Pak saat itu ngajarin sihir saat itu. Ini kekhususan ya maksudnya. Ya memang jadi ujian, tujuannya supaya Allah ingin melihat siapa yang menyimpang dan siapa yang tetap murni. Ya. Jadi kalau ada orang yang tetap mau mengorbankan agamanya, ingin menjadi orang kufur aja nggak apa-apa, yang penting saya bisa belajar sihir gitu ya. Udah akhirnya dia belajar Pak. Dan yang tidak mau setelah diingatkan maka satu dia tidak mau belajar. Dia lebih mengutamakan agama daripada dunianya. Jangan kalian kufur dengan belajar sihir dari kami. Nah, kalau mereka mau belajar sihir ya mas kalian, berarti kata Allah Subhanahu wa taala mereka mempelajari dari keduanya sihir yang dapat mengisahkan antara suami dan istri. Gitu. Ya, terkadang sihir itu bisa memang benar-benar ya hakiki Pak, bisa terlihat itu. Suami dan istri asalnya saling mencintai Pak. Ya. Namun ternyata dengan sihir itu bisa dipisahkan. Benar-benar pisah itu. Dan itu memang spesialis bangsa setan. Ya, kalau memang suami dan istri itu terpengaruh sihir atau salah satunya saja, maka dia akan dibayangkan pasangan itu jahat, mukanya buruk lagi dan lain-lain bisa Pak. Oh, pokoknya dengan cara macam-macam. Ya, rasa cinta itu dihilangkan karena memang dia mungkin tidak ada zikir kepada Allah, tidak ada benteng yang membentengi suami dan istri itu dari sihir. Bisa jemaah sekalian, hakiki itu tadi ya. Sebagaimana sihir hakiki itu jemaah sekalian, itu adalah seperti sihir yang kalau mengenai seseorang itu bisa membuat orang sakit atau mati jemaah sekalian. Itu memang terkadang sihir itu disebut sihir hakiki. Nanti kita jelaskan ada 3 macam sihir jemaah sekalian. Ila anqal, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka sebenarnya yang belajar sihir itu udah tahu siapa saja yang menukar dirinya, menukar agamanya dengan belajar sihir, maka dia di akhirat tidak punya bagian. Tapi itulah manusia lebih menyukai ya barang yang instan, itu duniawi. Ya. Makanya jemaah sekalian, anak-anak kita jangan
Ya, jangan sampai nonton Harry Potter ya Mas sekalian. Gini. Harry Potter itu kayaknya sepertinya indah, enak ya, dilulukan orang, ditakuti orang dan lain-lain. Itu semua mengorbankan agama, masuk neraka, Pak, nggak bisa keluar dari neraka. Nauzubillah itu ya. Jangan terpengaruh ya, kalau mereka orang kafir ya memang begitu ya Mas sekalian. Memang begitu, tapi kalau orang beriman tidak boleh. Sampai di Inggris itu kan ada sekolah sihir, Pak. Pernah dengar belum ya, Pak? Di Inggris itu ada sekolah sihir juga, Pak. Itulah ya. Orang yang tidak beriman tidak ngerti mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Dan orang beriman bisa ngikut Pak di zaman sekarang. Ya mungkin sekolah sihir di Indonesia ada Pak sekolahnya gitu ya. Cuma tidak formal. Kalau sono bisa jadi formal itu ya. Mana tadi ya? Fatara khalqan katsiran kata Imam Az-Zahabi min ad-dullali yadkhuluna fi sihri wa yadhunnunahu haraman faqat. Maka Anda bisa melihat kata Imam Az-Zahabi, banyak orang masuk ke dalam sihir, maksudnya belajar sihir, dan mereka hanya menyangka, mengira, menduga sihir itu cuma haram. Tingkatannya haram. Ya, wa ma yash'uruna annahu al-kufru. Dan mereka tidak merasa bahwa itu adalah kufur, enggak hanya sekedar haram, itu tingkatnya jauh di atas kufur. Jauh di atas sekedar haram. Itu tadi kufur ya Mas sekalian. Banyak yang nggak ngerti Pak. Bahkan kalau kita mau tahu ya Mas sekalian, ada sebagian ulama yang dikenal dalam dunia Islam seperti Fakhruddin Ar-Razi, itu orang ulama dedengkotnya Asy'ariyah jemaah sekalian di zaman dulu tapi ya. Itu beliau membolehkan sihir jemaah sekalian. Sebagian ulama tuh ada yang memperbolehkan sihir. Ya, memperbolehkan sihir. Makanya orang-orang sekarang itu ada yang mengaku ya boleh sihir karena memang Fakhruddin Ar-Razi itu adalah mazhabnya Syafi'i. Ya, sehingga dikenal di mazhab kita yang di Indonesia ini boleh belajar sihir dan mereka menilainya sebagai sihir putih namanya. Nauzubillah. Sihir putih. Namun ya Mas, apakah pertanyaannya kita bisa kafirkan ulama-ulama itu? Ya, jawabannya tidak ya Mas. Orang yang berilmu nggak langsung mengkafirkan juga ulama tersebut. Karena mereka mempunyai takwil. Takwil itu salah penafsiran, Pak. Salah penafsiran dia punya argumen-argumen ini dan itu gitu ya. Argumen ini dan itu yang itu membuat dia nggak bodoh ya Mas sekalian, tapi itu salah takwil aja, salah paham. Istilahnya takwil istilah lain. Jadi ada subhat takwil, maksudnya adalah salah tafsir gitu ya, salah paham. Akhirnya dia memperbolehkan sihir. Orang yang sudah salah paham atau takwil menganggap suatu ucapan atau perbuatan atau akidah itu sebenarnya keluar dari Islam, tapi kok dia menganggap itu boleh, itu tidak bisa langsung divonis kafir. Loh, begitu ya Mas sekalian. Untuk vonis kafir ini itu bukan wewenang kita gitu ya, apalagi orang biasa. Ustadz aja nggak boleh Pak. Jadi kalau antum melihat kajian kafir gitu ya, dia pun muslim tadi kafirin Pak. Antum jangan ngaji di dia. Jadi kalau non muslim dikafirin memang wajib gitu ya. Tapi juga nggak perlu diumbar. Ya ada waktunya kita menjelaskan, ada waktunya nggak perlu dijelaskan. Fa yadkhuluna fi ta'allumi simia wa amaliha wa huwa mahdhus sihri. Ya jemaah sekalian, banyak orang belajar sihir dengan berbagai macam jenisnya jemaah sekalian. Padahal itu semua adalah murni sihir. Wa fi 'aqdil mar'i an zaujatihi wa huwa sihrun. Seperti dia ya belajar sihir, masuk ke dalam sihir dalam mereka untuk memisahkan antara suami dan istri, itu adalah sihir juga. Wa fi mahabbatiz zauji limra'atihi wa fi bughdhiha wa bughdhihi wa asbahu dzalika bi kalimatin majhulatin aktsaruha syirkun wa dhalal. Artinya ya Mas sekalian, terkadang juga belajar sihir yang isinya adalah pelet agar suami bisa mencintai istrinya. Begitu juga agar saling membenci satu sama lain, suami dan istri, itu bisa Pak. Dan yang lain-lain, semuanya mereka pelajari dengan apa? Dengan kalimatin majhulah, dengan kata-kata yang tidak jelas, nggak ngerti maknanya Pak. Ya, hanya cuma apa? Ya kata-kata nggak jelas ya Mas sekalian. Kata-kata nggak jelas, ya jampe-jampe yang orang
nggak tahu itu bilang ruqyah, padahal sebenarnya itu adalah jampe-jampe nggak jelas yang kebanyakan kata Imam Adz-Dzahabi syirik dan kesesatan. Ya, nah sihir itu bisa dikatakan syirik ya mas sekalian, sesat keluar dari Islam kalau di dalamnya ada unsur meminta bantuan, ya, meminta bantuan, berdoa, meminta tolong kepada setan. Seperti itu aja mas sekalian. Ya, dengan nama-nama macam-macam. Ya, para tukang sihir itu akan membuat suatu lafaz sendiri, Pak. Itu mungkin dengan apa? Dengan bisikan dari setan harus begini dan begitu. Kalau begini dan begitu saya akan mau menolong kamu. Udah jatuh pada kesyirikan ya mas sekali. Jatuh pada kesyirikan dan juga keluar dari Islam. Ya. Kalimat-kalimat nggak jelas. Setan yang dipanggil itu siapa namanya juga? Syamharus dan lain-lain kan nggak jelas apa ya. Gitu ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haddus sahiril qatlu li'annahu kafara billahi aw dhara al kufra. Nah, ternyata jamaah sekalian bahayanya, saking bahaya tukang sihir di dalam Islam itu menentukan hukuman had. Hukuman sudah ditentukan oleh syariat kita bagi para pelaku sihir atau tukang sihir, hukumnya adalah mati, Pak. Dibunuh. Ya hukumannya adalah mati. Alasannya kenapa? Karena dia telah kufur kepada Allah atau menyamai kekufuran. Nah, yang membunuh tentu saja adalah ulil amri atau penguasa jamaah sekalian. Nah, para penguasa nggak melakukan ini, Pak. Sihir di mana-mana. Di Indonesia ini banyak tukang sihir, Pak. Di Saudi aja yang belajar tauhid itu, Pak. Tauhidnya itu benar-benar gencar. Ada tukang sihir, Pak. Ada tukang sihir jamaah sekalian. Ya. Jadi tukang sihir itu ada setelah diketahui, dikejar-kejar oleh atau diamati, diperiksa gitu ya, diteliti, diikuti gitu ya, dibuntuti, ternyata dia tukang sihir. Ada di sana namanya polisi Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Polisi amar ma'ruf nahi munkar. Ya tugasnya itu adalah itu tadi, nangkep-nangkepin para tukang sihir. Nyuruh-nyuruh orang untuk sholat, ayo tutup apa warung-warungnya atau tokonya gitu. Nah, dan lain-lainnya mas sekalian. Ya jadi demikian jamaah sekalian, itu hukumannya mati, Pak. Karena pemimpin itu dijadikan oleh Allah, diberikan amanah tidak hanya untuk mengurusi dunianya, warganya, tapi juga harus ya menjaga agama. Ya jamaah sekalian. Kalau dia tidak mau menjaga agama, nanti di hadapan Allah berat itu, Pak. Walaupun kita lihat sepertinya orangnya baik, Pak, tapi satu aja, dia orang murtad nggak dibunuh, orang belajar sihir nggak ditangkepin, Pak. Ada lain-lain yang terjadi, nanti dia berat ya mas sekalian, berat itu jadi pemimpin. Emang dikira satu persatu kejadian yang ada di muka bumi ini jemaah sekalian, yang maksudnya dalam kekuasaan dia, dan dia yang harusnya melakukan dia tidak melakukan, maka saat itu dia akan berat. Ya, itu pemimpin yang jujur begitu, Pak. Pemimpin yang jujur sama jemaah sekalian, lias ala shadiqina an sidqihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti akan bertanya pada orang yang jujur tentang kejujuran mereka. Yang jujur tetap ditanya, Pak. Yang bohong lebih parah, Pak. Kalau yang jujur aja ditanya, diminta pertanggungjawaban, lalu bagaimana dengan bohong? Bohong terus gitu ya, dan lain-lain. Ngeri jemaah sekalian jadi pemimpin itu. Kecuali kalau ingin merubah keadaan, ya pemimpin yang benar-benar ya sangat ia berkiblat, sangat mendukung dan juga membela syariat, membela agama dengan melindungi kaum minoritas. Ya dilindungi, jangan sampai diganggu ibadahnya. Itu bagus, Pak. Tapi syariat Islamnya ditegakkan gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau ini insya Allah dia aman, walaupun tetap ditanya ya mas sekalian. Nah, seperti itu ya mas. Dan yang membunuh bukan warga aja mas sekalian ya. Yang membunuh bukan warga. Ya, ini adalah cara agama kita jemaah sekalian menjaga agama. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, agama ini diturunkan oleh Allah atau syariat ini turun itu dalam rangka menjaga 5 hal. Agama Islam dengan berbagai macam perintahnya, kemudian berbagai macam larangannya gitu ya. Ternyata tujuannya untuk menjaga 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama.
Di antara contoh syariat ini menjaga agama, menyuruh kepada penguasa untuk membunuh orang yang murtad, membunuh para tukang sihir, Pak. Mewajibkan kaum muslimin belajar agama, ya, dan lain-lain. Kemudian termasuk membunuh dalam rangka untuk dihukum hak kepada orang yang meninggalkan sholat, Pak. Menyuruh tobat kepada orang yang mau bermain-main menjadikan candaan agama itu. Kalau tidak bertobat, ya dibunuh, Pak. Itu tugas kaum muslim, tugas penguasa, Pak. Ya, dan lain-lain. Pokoknya menjaga agama, jamaah sekalian. Kita diwajibkan belajar tauhid. Kemudian yang kedua, ini yang nomor satu, Pak, menjaga agama. Yang kedua, jamaah sekalian, syariat ini datang untuk juga menjaga hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jiwa nomor dua, Pak. Jiwa nomor dua. Seperti syariat kita melarang kita untuk membunuh orang lain, membunuh umat manusia, itu gak boleh, Pak. Ya, hal-hal yang menuju pembunuhan juga dilarang, itu seperti itu, Pak. Ya, termasuk juga syariat kita membunuh siapa saja yang pernah membunuh. Itu jadi istilahnya nyawa bayar nyawa, Pak. Tujuannya untuk menjaga nafas, mengorbankan sebagian orang dalam rangka menyelamatkan jiwa yang jauh lebih banyak. Begitu jemaah sekalian, dan lain-lain. Yang kedua adalah menjaga hifdzul mal, menjaga harta. Makanya syariat kita melarang mencuri, melarang merampok, mengambil harta orang lain, Pak. Melarang transaksi riba, melarang perbuatan zalim, ya, dan lain-lain jemaah sekalian. Dan juga memotong tangan kepada orang yang sudah mencapai syaratnya karena dia mencuri dan sudah mencapai syarat untuk dipotong tangan, Pak. Karena ketika orang lihat ada orang dipotong tangan, benar-benar diterapkan hukum syariat, orang jadi mau mencuri itu hati-hati, Pak. Ya, jadi seperti itu. Kemudian syariat kita juga hifdzul akal, menjaga akal, Pak. Apa saja yang membuat kita kehilangan akal itu dihilangkan oleh agama kita. Maksudnya dilarang, nggak boleh. Ya, kita dilarang untuk mengkonsumsi apa saja yang membuat akal kita hilang. Baik itu yang diminum atau dihirup atau disuntikkan, Pak. Baik yang dalam bentuk benda padat, benda cair atau benda gas gitu ya. Itu pokoknya dilarang. Apapun semua namanya disebut khamr. Nah, ketika khamrnya diharamkan, maka syariat kita juga memerintahkan, syariat kita juga menutup pintu-pintu untuk menuju mengkonsumsi khamr. Jadi seperti itu ya, Mas sekalian. Mengancam kepada orang yang belum tobat dari mengkonsumsi khamr, dia nggak bisa masuk surga. Jadi banyak sekali ya, Mas sekalian. Termasuk syariat kita melarang taklid buta. Taklid buta khususnya bagi ulama. Ulama jangan taklid sama ulama, dia harus bisa ini sendiri. Adapun bagi orang awam kayak kita, Pak, taklid kepada ulama boleh. Ingat ya, Mas sekalian, boleh, karena darurat gitu ya. Makanya kaum muslimin di berbagai negeri mereka taklid sama mazhabnya masing-masing, nggak apa-apa, dan itu tidak berdosa di hadapan Allah. Yang penting dia mau ibadah. Yang nggak mau kan, yang dosa itu kan dia nggak mau ibadah, Pak, nggak mau belajar sama ulamanya. Nah, demikian. Dan terakhir adalah hifdzun nasl. Hifdzun nasl atau hifdzun nasab, menjaga keturunan. Karena syariat kita ya diturunkan untuk menjaga keturunan, maka syariat kita melarang zina. Melarang zina dan apa saja yang menjurus pada perzinahan. Sebab kalau zina ini menyebar luas ya, Mas sekalian, yang terjadi adalah apa? Keturunan orang, manusia itu nggak jelas keturunannya. Kamu anak siapa ya? Mungkin anak biologis dari bapak biologisnya, tapi ternyata secara syar'i dia tidak sah sebagai ayah. Bahkan itu nanti akan ada hukum syar'i yang lain. Karena dia tidak sah sebagai ayah secara bapak secara syar'i, maka dia tidak bisa menjadi wali, tidak bisa saling mewaris, ya, dan lain-lain. Jadi seperti itu, Pak. Intinya cuma menjaga 5 doang. Nah, diantaranya adalah satu, menjaga agama. Ya, antum nanti siapapun yang jadi pemimpin, jadi presiden ya, tahun 2029 karyanya salah satu jamaah. Antum harus bunuh tuh tukang sihir. Kalau enggak, antum nanti ditanya di hadapan Allah. Ya, gitu ya. Kita doakan pemimpin kita mau membela dan juga menyelamatkan agama kita. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zahabi menyampaikan dalil yang berikutnya, Pak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat.
Jauhilah 7 perkara yang merusak jemaah sekalian. 7 perkara ini benar-benar merusak. Merusak apa saja? Agama kita rusak, akidah rusak, amalan rusak, ya, hati kita juga bisa rusak jemaah sekalian gara-gara 7 perkara ini. Fadzakar min hasihro, lalu Nabi menyebutkan salah satunya adalah sihir. Oh, pokoknya sihir itu merusak dunia, agama dan akhirat kita. Merusak semua jemaah sekalian. Apa artinya dia baik? Ya katanya gitu, Bang. Saya belajar sihir untuk menyihir orang-orang kafir, agar orang-orang kafir tunduk sama kaum muslimin gitu ya. Ya, kalau dia mau kayak gitu sudah sihir tuh. Ya orang-orang Yahudi, kirim dia ke sana Palestina atau ke Gaza gitu. Sono. Kalau memang bisa. Setannya nggak bisa di sana, Pak. Hanya berlaku katanya sihir itu cuma sihir lokal doang gitu ya. Dibawa ke sono nggak bisa. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian. Nah, sihir memang merusak dunia, agama dan juga akhirat kita. Fal yattaqil 'abdu rabbahu wa la yadkhulu fi ma yakhsaru bihi dunya wal akhirah. Kata Imam Az-Zahabi, maka supaya seorang hamba bertakwa kepada Allah dan jangan sampai dia masuk ke dalam sesuatu yang dapat merugikan dunia dan akhirat dia. Nauzubillah. Hilang dunia akhirat, Pak. Itu contoh orang yang gagal itu adalah orang yang belajar sihir atau dia mengajarkan sihir. Orang yang belajar termasuk syarrun nas, masuk manusia yang paling buruk. Wa yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala haddus sahiri darbatun bis-saif. Dan diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau bersabda, jadi hukuman had untuk tukang sihir adalah dipenggal kepalanya. Jadi dipenggal dengan pedang gitu ya. Dipenggal dengan pedang. Wasahihu annahu min qauli Jundub. Tetapi yang kuat, yang valid, ini bukan sabda Nabi tapi ucapan dari Jundub radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Pak. Tapi ucapan sahabat Nabi tidak bertentangan dengan sahabat Nabi yang lain. Ya, dan para sahabat Nabi untuk menghukumi demikian ini bukan berdasarkan ro'inya. Yang kita lihat yang lain ya Mas sekalian. Wa qala Bajalatu Ibnu Abdah. Bajalah bin Abdah berkata, ini seorang tabi'in, Pak ya. Atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanatin an yaqtulu kulla sahirin wa sahira. Kata Bajalah bin Abdah, kami pernah kedatangan atau pernah dikirimi surat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tepat setahun sebelum wafatnya beliau. Nah, ternyata isi suratnya itu adalah titah, perintah, instruksi, ya, instruksi dari Umar kepada Bajalah yang juga saat itu menjadi penguasa di daerah tertentu, Pak. Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Pokoknya bunuh, jangan dikasih hidup. Namun tetap jamaah sekalian, makna bunuh ini ya dia dipenjara, didakwahkan dulu dalam waktu tertentu, Pak. Didakwahkan dulu, diurai subhatnya. Dia mengira sihir itu benar, ya sudah diurai. Ya, sehingga dia tidak ada subhat lagi. Ketika dia, ya mudah-mudahan dia bisa dapat hidayah. Kalau dia sudah diurai subhatnya, ternyata tetap senang dengan sihir, ya sudah, apa boleh buat, dia akan dibunuh. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga, Pak. Nah, kata-kata nggak bisa masuk surga aja Mas sekalian. Kalau pelakunya itu orang beriman, masih dihukumi sebagai orang beriman, masih ada imannya, masih Islam, maka makna nggak bisa masuk surga itu maknanya adalah, ini harus diingat, Pak, ini untuk semuanya. Makna nggak bisa masuk surga maknanya adalah tidak bisa masuk surga bersama golongan pertama masuk surga. Sebab dia masuk surganya ditunda. Ditundanya kemana dulu? Ya di laundry dulu, di neraka. Nauzubillahi minan nar. Seperti itu, dicuci dulu dosanya di neraka, Pak. Atau memang kalau Allah ya memiliki kehendak dia diampuni tanpa disiksa, bisa, Pak. Karena Allah yang punya ampunan, Allah punya surga, terserah Allah, Pak.
Maka kalau dia masih muslim, nggak boleh kita vonis neraka tuh orang. Nah, nggak boleh Pak, gitu ya. Nabi bersabda itu, ya alasannya gitu, dia nggak ngerti ya Pak. Jadi kata Nabi ada 3 golongan yang tidak bisa masuk surga, berarti dia diancam neraka. Siapa mereka? Jamaah sekalian, mudminu khamrin, itu orang yang membiasakan mengkonsumsi khamr. Mati dia sampai belum tobat, belum sempat tobat. Seperti orang minum miras oplosan sampai mati Pak. Atau dia ditembak sama petugas BNN karena dia mengedarkan narkoba. Ini masuk di sini Pak. Yang minum saja begitu Pak, nggak bisa masuk surga, lalu bagaimana dengan yang menyebar luaskan? Nauzubillah, bandarnya gitu ya, atau pengedarnya, itu tingkatnya udah di atas ya Pak. Makanya hati-hati jamaah sekalian masalah mudminul khamr. Nah termasuk kita juga jangan menjilat. Kalau kita punya teman kerja orang non muslim, dia di meja, duduk di meja, di situ ada khamrnya, ya sudah kita ganti meja Pak. Karena dilarang oleh Nabi kita duduk bersama dengan orang yang mengkonsumsi khamr walaupun kita tidak minum. Alasannya apa jamaah sekalian? Nanti lama-kelamaan kita juga minum, berarti dekat-dekat itu. Jadi mendekati keharaman tuh nggak boleh Pak. Walaupun alasan dia tidak minum tetap berdosa Pak. Walaupun alasan dia pacaran tidak berzina Pak, tetap dosa jamaah sekalian. Ya, itu disebut sadduz dzara'i'. Jadi agama kita itu menutup rapat-rapat pintu-pintu menuju kemaksiatan. Yang kedua, qati'ur rahimin, yaitu memutus silaturahim. Jadi tidak mau berbuat baik kepada kerabat sanak familinya Pak. Itu disebut qati'ur rahim. Kalau tidak berbuat baik kepada orang yang nggak ada hubungan kerabat, itu bukan qati'ur rahim Pak. Makanya silaturahim itu maknanya adalah berbuat baik kepada sanak famili kita, pada adik kakak kita, kepada ibu kita, apalagi Pak, ibu bapak kita, kepada sepupu kita, kepada siapa lagi, keponakan kita, pada bibi kita, pada paman kita, itu termasuk jamaah sekalian, pada kakek kita juga, dan lain-lain. Nah, siapa saja diantara famili kita yang butuh bantuan kita dan kita mau membantunya, berarti kita sudah bersilaturahim. Seperti itu jamaah sekalian. Nah, sekarang di akhir zaman, di antara tanda kiamat itu adalah hubungan silaturahim itu semakin banyak jamaah sekalian, tidak dipedulikan. Nah, kalau Nabi sudah mengabarkan demikian itu, ya kita bukan termasuk orang yang mewujudkannya. Tapi kita sebagai hamba Allah, ya termasuk itu sebagai peringatan, kita jangan ikut-ikutan masuk di dalamnya. Ya, jadi seperti itu. Orang lain tidak menyambung silaturahim, kita menyambung. Apalagi zaman sekarang untuk silaturahim itu mudah ya Mas kalian. Ya, kita punya grup keluarga dari ayah atau ibunda kita gitu ya. Ya, ucapkan assalamualaikum walaupun gitu Pak. Atau kita menjawab salam, waalaikumsalam. Ya komen lah, jangan cuman silent reader doang, pembaca yang senyap gitu ya, hanya baca tapi ternyata nggak pernah komen. Nah, komennya kita Pak, itu termasuk silaturahim. Jadi karena Nabi bersabda demikian, bullu arhamakum walau bisalam, basahilah sanak famili kalian walaupun dengan ucapan salam saja. Ya, berarti itu termasuk silaturahim yang paling rendah. Wa musaddiqun bisihri, yang kedua, yang ketiga, yang nggak bisa masuk surga adalah orang yang mempercayai sihir Pak. Karena dia percaya sihir, ya dia sendiri yang dia belajar sihir, atau dia menyuruh dukun untuk menyihir orang lain, atau dia sendiri termasuk orang yang apa jamaah sekalian, yang mau mengajarkan sihir. Orang yang percaya sihir, namanya kan musaddiq. Musaddiq nama mempercayai sihir. Itu saja nggak bisa masuk surga, lalu bagaimana dengan orang yang belajar? Lalu bagaimana dengan orang yang ngajar Pak? Lebih jauh dari surga. Jadi ngeri sekali jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah tentang masalah sihir itu. Sudah belum? Oke, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, Nabi bersabda juga nih, innar ruqa wat tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi. Jadi ruqyah atau jampi-jampi yang ada perlindungan, ada permintaan ya kepada selain Allah, itu masuk di sini, yang masuk di sini Pak. Sesungguhnya jampe-jampe, kemudian jimat-jimat dan juga pelet, itu semua adalah syirik.
Ya kalau Nabi bilang syirik sudah dihindari, nggak usah pakai alasan macam-macam. Ya jadi seperti itu. Ya zaman sekarang zaman sekalian ada dai yang terkenal gitu ya, orang Jawa gitu, dia mengatakan boleh pakai sihir, pakai apa? Pakai jimat. Ya, dan itu tidak bertentangan dengan tawakal gitu. Jadi dinyamakan bahwasannya memakai jimat itu sama dengan orang yang tergantung dengan HP. Dia kalau nggak ada HP dia pusing deh gitu. Nah itu aja boleh itu punya HP. Oh jimat nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Benar-benar dah. Jadi geleng-geleng kita dengerin lah. Dai yang dikenal itu. Nah seperti itu jamaah sekalian. Nah ini ada sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mau lurus di dalam ajaran Nabi, tegak lurus bahasa kita sekarang. Jadi ingin tegak lurus di atas ajaran Nabi, jamaah sekalian, jangan melakukan praktek sihir atau jangan nyuruh orang lain berbuat sihir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Hadis ini dianggap sahih jamaah sekalian oleh Al-Imam Al-Haythami. Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu. Bukan termasuk orang yang melaksanakan ajaran kami. Bukan termasuk orang yang melaksanakan ajaran kami, dia yang melakukan tatayyur. Artinya jamaah sekalian, dia termasuk orang yang memiliki keyakinan tatayyur. Tatayyur itu atau tiarah jamaah sekalian adalah at-tasya'um awit tafa'ul bimar'iyyin aw masmu'in aw ma'lumin. Tasya'um itu mananya adalah merasa akan dapat celaka atau akan dapat hoki, Pak, karena habis melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu. Yang mana sesuatu yang dilihat, ya, yang didengar, kemudian yang diyakini itu gak ada dalilnya akan mendatangkan celaka atau hoki. Kalau nggak ada dalilnya berarti masuk ke dalam tatayyur atau tiarah. Seperti itu ya mas sekalian. Nah orang yang memiliki keyakinan tatayyur atau tutayyir lahu, atau dia memaksa orang lain agar melakukan tatayyur, seperti itu ya mas sekalian. Nyuruh orang, maksa orang lain untuk injek telur misalnya pas lagi acara apa? Pernikahan. Tujuannya agar selamat, agar ini dan itu, termasuk dipaksa untuk apa? Mandi kembang jamaah sekalian. Ini juga sama jamaah sekalian, karena itu termasuk tatayyur. Karena pernikahan saya nanti akan ada balaknya, akan ada musibahnya kalau tidak mandi kembang atau tidak apa Pak? Tidak nginjak telur gitu Pak ya, dan lain-lain. Nauzubillah. Au takahana au tukuhina lahu. Bukan juga termasuk orang yang menjalankan ajaran kami, dia yang melakukan praktek perdukunan atau dia dipaksa untuk jadi dukun. Maksudnya dipaksa jadi dukun, artinya ya mas, belum ya Pak? Belum. Oh semenit lagi. Atau dia datang ke dukun untuk melakukan kedukunan. Ya dukun kalau nggak didatangi orang, nganggur dia Pak. Akhirnya nanti cari yang lain Pak. Dukun ini pada datang Pak. Nah orang-orang yang datang ini Pak, pasien-pasien yang dukun disebut termasuk orang yang tidak menjalankan ajaran kami. Bukan termasuk golongan orang yang melaksanakan ajaran kami. Au sahara au suhiru lahu. Bukan juga orang tersebut orang yang melakukan praktek sihir atau yang memaksa orang lain melakukan sihir Pak. Datang kepada dukun supaya melakukan sihir. Wahai Pak Dukun, wahai Mbah, wahai Kiai misalnya. Sudah. Oh iya, wahai Kiai, ntar aja. Baik, kita dengarkan pemandangan. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Allah Akbar, Allah Akbar. لا إله إلا الله. Mudalladzi wa'asahana asyhadu an la Ini saya bacakan singkat ringkasan ya Mas dari kitab Alamus Sihri Wasya'wadah. Jadi alam tentang sihir dan sulap. Ya, karya dari Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Jadi sihir itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata penyimpangan yang sudah kuno, penyimpangan yang sudah lama, ya itu sudah dikenal oleh umat manusia dan bangsa-bangsa sejak dahulu. Dan setan ternyata sudah banyak menyesatkan umat manusia sejak dahulu lewat sihir. Nah, ketika mereka seperti itu sudah siap-siap mereka akan menjadi penghuni neraka yang termasuk paling banyak. Nauzubillah. Ya, ternyata sihir di zaman sekarang tidak berhenti jemaah sekalian, bahkan semakin banyak berkembang, ya banyak berkembang. Nah, kalau sudah banyak berkembang ternyata sudah banyak memakan korban, memakan jiwa, memakan raga dari umat manusia yang ada. Banyak orang disihir sampai mati, banyak orang disihir sehingga fisiknya itu sakit terus Pak. Jahat sebenarnya sihir itu Pak. Sihir ternyata zaman sekarang adalah ilmu yang memang bisa didapatkan, dicari, diusahakan dengan cara dia belajar atau memang ya dia membeli sesuatu akhirnya jadi bisa sihir. Nggak belajar Pak, hanya beli saja. Yang penting ada duit Pak, ada duit bisa dapat ilmu. Punya Honda beli itu banyak tuh Pak. Tapi antum jangan jangan cari di online Pak. Jangan cari di online ya Pak. Nah ternyata sihir itu juga bisa dimiliki oleh orang yang dungu dan juga orang yang cerdas. Tetapi sihir tidak akan mungkin dilakukan dan dimiliki oleh orang-orang yang soleh dan bertakwa. Dan kondisi dari orang-orang yang kondisi tukang sihir menunjukkan bahwasan mereka itu bukan orang-orang yang soleh, bukan orang bertakwa. Bahkan mereka termasuk manusia paling fasik dan paling hina. Sihir ya mas kalian bukanlah termasuk keajaiban luar biasa, biasa aja sebenarnya. Tetapi jemaah sekalian sihir itu cuma kembali kepada sebab yang samar, yang kita sendiri nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau sudah tahu ya biasa aja Pak. Idza ulimas sabab batalal ajab. Kita kenapa? Wah hebat ya. Karena kita nggak ngerti Pak sebabnya. Kalau tahu sebabnya nggak ada lagi ajab Pak. Kekaguman itu nggak ada lagi. Jadi seperti itu ya mas kalian. Sihir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang hakiki. Ya, dengan adanya tukang sihir itu bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Ya, dengan kecepatan yang luar biasa yang enggak biasa di kalangan bangsa manusia.
Terkadang tukang sihir bisa membuat orang lain sakit atau mendapatkan bahaya. Akan tetapi ya kehebatan apapun tukang sihir, ya kemampuan dia itu terbatas, dan terbatas itu berarti dia tidak bisa lampaui, Pak. Maka nggak ada tukang sihir sepanjang masa yang bisa menghentikan matahari, Pak. Menghentikan peredaran bulan, menjatuhkan, menggugurkan bintang-bintang, ya menghentikan peredaran atau pergerakan dari bumi kita, nggak bisa, Pak. Membangkitkan orang yang mati menjadi hidup, hidup jadi mati, Pak. Membuat makhluk yang hidup dari benda mati, Pak, nggak ada. Sebagaimana tukang sihir nggak ada yang bisa merubah, ya menjelmakan manusia menjadi hewan atau hewan jadi manusia, nggak ada, Pak. Dan semua itu kalau memang terlihat sepertinya bisa, Pak, namun semua itu adalah termasuk takhyil, yaitu macam sihir yang kedua, sihir takhyil, ya Mas, sihir halusinasi. Itu pandangan kita saja yang dihalusinasi, seakan-akan bisa batu bisa jadi apa, ya kemudian orang bisa jadi apa, bisa jadi hewan gitu ya. Itu aja, cuman itu saja, Pak. Padahal sebenarnya enggak, ya Mas sekalian. Sebenarnya enggak, ya, dan lain-lain. Dan ternyata sihir takhyili adalah sihir yang pernah menipu pandangan Nabi Musa alaihissalam. Saat tukang sihirnya Firaun itu, ya melemparkan tali-tali dan juga tongkat-tongkat, takut Nabi Musa, Bu. Orang-orang pada takut, Nabi Musa pun ikut takut. Ular takut, takut ya Mas kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Jadi dibayangkan, dihalusinasikan di dalam apa? Pandangan Nabi Musa seakan-akan ya ular tersebut bergerak, padahal sebenarnya hakikinya itu tetap tali dan juga tongkat-tongkat yang ada. Jadi hanya cuma ilusi saja, Pak. Apa ilusi atau halusinasi gitu ya. Hanya itu saja, Pak. Dan itu adalah spesialis setan, membuat pandangan manusia itu sampai melihat sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu itu, Pak. Nah itu kecil bagi setan, ya Mas sekalian. Makanya setan itu bisa memelet seseorang, padahal rupa kita itu rupa laki-lakinya masih hitam, masih seperti itu, Pak, ya tua juga gitu. Tapi kenapa perempuan bisa cantik? Ya bisa jadi dipelet, Pak, bisa jadi, maksud saya. Nah kalau dia kena pelet, itu berarti di dalam bayangannya perempuan itu kena sihir. Ya dibayangkan bahwasannya laki-laki itu putih, tampan, begitu, Pak, bisa, Pak. Dan lama-lama tapi bisa hilang, tergantung duitnya, mau menyerahkan saat lagi nanti bisa tampan lagi, terlihat di mata istrinya. Padahal kalau istrinya tahu bener, Pak, jijik, Pak. Oh udah cerai gitu ya, naudzubillah. Ya seperti itu, Nabi Musa aja bisa, lalu bagaimana dengan kita? Bisa, nah, memungkinkan, ya Mas sekalian. Ada lagi yang ketiga, namanya sihir majazi. Sihir majazi itu sihir berupa keahlian tangan, kecepatan tangan gitu. Ya, trik-trik, sulap, itu sihir, Pak. Itu masuk dalam golongan sihir. Ya. Namun dua macam sihir, sihir hakiki dengan sihir takhyili, itu pelakunya keluar dari Islam. Tapi orang yang melakukan sihir berupa kecepatan tangan, trik-trik, ya sulap, itu orangnya fasik, dosa besar, tapi dia tidak sampai keluar dari Islam. Makanya antum nggak usah nonton sulap, Pak. Ya, jangan usah nonton sulap. Ya, mungkin kita belum tahu dulu, tapi kalau kita sudah tahu, Pak, nggak usah ditonton sulap. Sebagiannya nggak usah nonton lawak-lawakan, gitu ya. Karena isinya adalah laknat semua itu. Jadi seperti itu, ya Mas sekalian. Dan ternyata tukang sihir tidak bisa naik, tidak bisa terupgrade dirinya, kemampuannya, kecuali kalau dia ya menjadikan dirinya sebagai penyembah setan. Sebenarnya tukang sihir itu satanik juga, Pak. Gitu. Walaupun dia tidak menyatakan satan, itu penyembah setan juga, ya Mas kalian. Sebab dia tidak bisa naik levelnya kecuali kalau memang dia mempersembahkan, melakukan sihir yang lebih dari itu, apa kesyirikan atau kekufuran yang lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab dan lain-lain. Mohon yang terjemah ada yang mau bertanya, silakan.
Kang Cecep, wah ini belajar silat jadi silat. Itu pernah belajar sihir nggak? Pernah nggak? Oh dulu pernah juga tuh. Melet siapa tuh? Melet siapa dulu? Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ada orang yang sakit, dia percaya bahwa kesembuhan itu datang dari Allah. Cuma lewat perantara ustaz tertentu. Jadi dia minta sama ustaz tertentu. Dia nggak percaya sama ustaz lain karena dia yakin ustaz lain itu tidak ada anugerah. Dia percaya sama keluarganya yang karena asurannya nggak beres, gitu. Dia cuma sama ustaz tertentu aja. Itu gimana ustaz? Jadi kalau ada orang meyakini kesembuhan dari Allah tapi dia mau minta ruqyah. Nah, ini mau minta ruqyah adalah sesuatu yang dimakruhkan, bukan diharapkan tapi dimakruhkan. Karena akan membuat kita menjadi orang yang tidak masuk dalam golongan yang masuk surga tanpa siksaan dan hisaban. Kalau nggak masuk surga tanpa siksaan dan hisaban, berarti kita tetap bisa masuk surga. Orang yang minta ruqyah tetap bisa masuk surga, tapi bisa jadi masuk surga dengan hisaban tapi tanpa siksaan, bisa Pak. Sebab orang yang masuk surga tanpa siksaan, tanpa hisaban itu levelnya udah tinggi Pak. Nah jadi demikian. Nah sebaiknya itu tidak dilakukan begitu. Orang kalau memang dia bisa, usahakan bisa meruqyah diri sendiri jamaah sekalian. Sebenarnya masalah itu bukan masalah ustadz, masalah ya yang penting dia menghadap bacaannya benar-benar ya bertobat dulu dari dosa, dia benar-benar menghadap kepada Allah saat membaca bacaan ruqyah, insya Allah lebih baik. Ya banyak kan orang, nah kalau itu bisa menciderai tauhidnya kalau menurut anak gitu ya. Walaupun dia meyakini bahwasanya yang menyembuhkan Allah, tapi dia meyakini seakan-akan kesembuhan dia lewat dia. Ya itu bisa, makanya kenapa kita dilarang untuk meminta ruqyah? Ya itu tadi alasannya, karena itu bisa menciderai sedikit dari tauhid kita. Nah terus jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sikap kita gimana kalau ini? Ya sebaiknya nggak usah minta lah, ya nggak usah minta. Tapi kalau ada ustadz yang ingin dengan inisiatifnya ingin meruqyah karena kita lagi sakit, ya sudah kita terima. Ada orang yang ingin meruqyah dengan inisiatif, jangan ditolak. Tapi kalau nggak ada ya kita nggak usah minta. Tapi andalkanlah kemampuan diri sendiri untuk meruqyah diri ini sendiri. Begitu aja Pak ya. Jadi hanya ternoda saja dia, ternoda tauhidnya tapi dia tidak masuk ke dalam dosa. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Silakan. Kaitannya dengan obat. Obat. Nah, orang kan percaya ini untuk penyakit ini obatnya, dan dia meyakini obat itu bisa menyembuhkan dia, padahal kan yang menyembuhkan Allah. Kalau dia yakin sebenarnya penyembuhnya Allah, tapi lewat obat ini, itu tidak syirik. Tidak syirik. Dia hanya menganggap obat itu sebagai sebab saja. Usaha dia minum obat itu adalah sebagai al-khududul asbab, sebagai ikhtiar saja, itu tidak menjadi syirik. Kalau seorang yakin dengan obat ini bisa menyembuhkan dengan izin Allah, boleh Pak. Yang penting bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Tapi dia harus tahu juga, obat ini kalau tidak Allah izinkan bisa nyembuhin saya, ya sudah. Tapi tetap saya minum karena saya ikhtiar, itu nggak apa-apa. Harus ada perasaan gitu Pak. Ya Allah, sehingga kita ketika kita minum obat Pak, walaupun tahu nih obat ini cespleng bagi kita Pak, tetap kita, ya Allah sembuhkan aku dengan obat ini ya Allah. Saya yakin kalau obat ini ya tidak engkau izinkan untuk menyembuhkan saya, maka tidak akan sembuh saya Allah. Sembuhkan saya Allah. Begitu caranya Pak, itu yang benar. Tapi kalau tergantung dengan obat, ya karena memang dia yakini adalah obat bisa menyembuhkan, insya Allah tidak mengapa Pak. Dilihat dari dia niatnya deh intinya. Apa sih niat kamu? Gitu. Jadi nggak boleh tuh Pak, dia minum obat yang ternyata nggak ada secara medis, bukan untuk penyakit yang dia derita. Pokoknya saya minum ini, contohnya air dari kuburan, gitu Pak. Ini bisa menyembuhkan, itu masuk dalam syirik.
Walaupun dia meyakini yang menyembuhkan Allah, tapi ikhtiar yang tidak benar. Kenapa disebut syirik? Karena dia seakan-akan menyamai Allah dalam masalah menciptakan sebab. Ternyata ada sebab kesembuhan lain selain dari yang sudah Allah ciptakan lewat dokter-dokter dan ahli kesehatan. Ya, ternyata dia menjadikan ada sebab tersendiri. Dia menjadikan dirinya mirip dengan Allah. Apa sebab itu? Yaitu tadi air kuburan misalnya. Nah, demikian. Syiriknya tuh dari sisi dia seakan-akan menjadikan dirinya sebagai hal. Walaupun dia syiriknya tidak sampai keluar dari Islam. Seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam. Dengan syarat dia meyakini yang menyembuhkan Allah. Kapan dia bisa menjadi syirik akbar? Ketika minum obat. Dia meyakini yang menyembuhkan itu adalah obat, bukan Allah. Akbar. Maksudnya syirik akbar. Keluar dari Islam gara-gara itu. Hati-hati Pak. Yang menyembuhkan saya ini obat, bukan Allah. Allah nggak ada peran dalam kesembuhan saya sama sekali. Berarti dia sudah keluar dari Islam. Nah, itu bedanya Pak ya, tahu Pak ya. Kapan dia kufur akbar, syirik akbar maksud saya. Kapan dia syirik asghar, kapan dia diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu jemaah sekalian, karena sudah malam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan kajian yang lain. Ya, semoga bisa bermanfaat dan semoga Allah menghindarkan kita dari kesyirikan dan sihir, dan semoga Allah hindarkan kita juga dari sihir, begitu juga rumah tangga kita dari sihir, dan semoga Allah ya memberikan kita taufik untuk selalu membaca perlindungan dari sihir-sihir. Dan wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.